Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Kali ini kita kembali lagi belajar ekonomi dengan materi baru. Oke, pernahkah kalian pergi ke pasar atau menemani ibu ya atau menemani saudara kalian membeli kebutuhan pokok misalnya? Atau mungkin menemani ibu kalian membayar listrik atau air atau mungkin mengisi bensin. Atau apakah ada di rumah kalian barang-barang seperti ada di layar? Atau mungkin kalian pernah belanja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau pasar daring lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang pasar. Nah, jadi apakah itu pasar? Apa pasar itu? Hmm, Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan juga jasa. Oke, ada tiga peran pasar. Nah, yang pertama sebagai sarana distribusi. Nah, dikatakan sebagai sarana distribusi karena berfungsi memperlancar yang namanya proses penyaluran barang atau jasa dari seorang produsen kepada seorang konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu yang kedua, peran pasar itu sebagai pembentuk harga. Nah, jadi di pasar itu kan tempat bertemunya si produsen dengan konsumen, ya kan? Terjadi yang namanya tawar-menawar, maka terbentuklah yang namanya harga. Maka harga yang membentuk yang namanya pasar, yang membentuk yang namanya harga. Pasar yang membentuk harga. Oke, yang ketiga sebagai sarana promosi. Nah, dikatakan sebagai sarana promosi, ya kan? Karena di pasar itu banyak sekali dikunjungi oleh pembeli, ya kan? Maka di situ diberi kesempatan kepada produsen untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya. Ya kan, bisa lewat brosur atau katalog, ya kan, atau mungkin spanduk, pameran dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas ialah bentuk-bentuk pasar. Nah, yang pertama, pasar persaingan sempurna. Nah, jadi pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Jadi sehingga tidak satu pun penjual atau pembeli itu bisa mempengaruhi harga. Nah, jadi di sini ya, produsen itu hanya sebagai pengambil atau penganut harga atau price taker. Jadi si produsen itu atau penjual itu tidak bisa mempengaruhi harga secara individual. Nah, jadi harga itu benar-benar terbentuk dari interaksi antara produsen dengan konsumen atau adanya interaksi antara penawaran dengan permintaan. Nah, adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama itu banyak penjual dan pembelinya. Nah, jadi lalu yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu homogen atau sejenis. Nah, kalau kita jumpai ya, yang mirip dengan pasar persaingan sempurna, ya kan? Misalnya ada produsen A, B, C, dan D. Mereka sama-sama menjual misalnya sayur mayur, sama-sama menjual sayur mayur. Misalnya produsen A, ya kan, dia menjual wortel, kentang, dan lain sebagainya. B juga seperti itu. Nah, pembeli tinggal memilih dia mau beli di A atau di B atau di C. Nah, jadi di situ harga ditentukan oleh pasar. Nah, karena adanya interaksi antara si penjual dan pembeli. Ya kan? Lalu yang keempat, bebas masuk keluar pasar. Artinya ketika si produsen itu mengalami kerugian, dia bebas untuk tidak berjualan lagi atau dia tidak melakukan yang namanya kegiatan melanjutkan yang namanya usaha atau bisnisnya. Jadi kalau misalnya dia untung, ya kan, kalau dia mau bertahan ya itu terserah dia. Jadi bebas masuk keluar pasar. Oke, yang kelima mendapatkan informasi yang sempurna. Nah, artinya setiap pihak yang mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Nah, artinya pembeli itu mengetahui jenis barang,
lalu dia mengetahui harga yang dikenakan oleh perusahaan atau produsen. Nah, jadi setiap produsen dan konsumen sama-sama mengetahui dan mendapatkan informasi yang sempurna. Oke, nah kita lanjut dengan kelebihan pasar persaingan sempurna dan kekurangannya. Nah, kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama, produsen berlomba-lomba untuk memproduksi dan meningkatkan mutu produk yang dia jual. Jadi, hal ini mendorong efisiensi produksi. Lalu, tidak memerlukan iklan karena produk yang ditawarkan itu sejenis atau homogen. Artinya, setiap konsumen itu memerlukan produknya. Nah, contohnya seperti tadi, sayur mayur, ya kan? Setiap konsumen pasti membutuhkannya, tergantung kepada si konsumen. Dia mau membeli produk di toko A, B, C, atau D, gitu. Lalu harga cenderung lebih stabil. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih barang. Karena semua barang sama dan sejenis. Artinya barang itu sama, kualitasnya juga sama. Pekerja menerima gaji atau upah yang rendah. Lalu yang ketiga, dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk. Jadi inovasi yang dilakukan itu sangat minimal. Oke, kita lanjut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya itu banyak, tetapi ada satu atau beberapa penjual yang dominan, sehingga dia bisa mempengaruhi harga dalam pasar. Oke, yang termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna ada yang pertama itu pasar monopoli. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, ada PLN, PT KAI, PDAM, LPG, ya kan? Nah, dapat dikatakan bahwa pasar monopoli adalah pasar produk di mana hanya terdapat satu penjual saja dalam industri tersebut dan produknya tidak tersedia barang substitusi. Nah, jadi dalam pasar monopoli ini produsen bertindak sebagai price maker atau pembuat harga, ya kan? Nah, adapun ciri-ciri pasar monopoli yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Lalu terdapat banyak pembeli. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Kalaupun dapat membuat barang substitusinya, itu pasti tidaklah sempurna, ya kan? Nah, apa sih penyebabnya terjadi atau timbulnya pasar monopoli ini? Nah, yang pertama ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi berdasarkan beberapa pertimbangan, pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Lalu yang kedua, penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Dan yang ketiga, adanya hak hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Nah, jadi dalam pasar monopoli ini, ya, dia itu hanya satu penjual. Contohnya seperti PT KAI, ya kan, PT Kereta Api. Lalu ada PLN. Nah, hanya satu, ya kan. Namun pembelinya banyak, yaitu masyarakat atau konsumen. Oke, apa yang menjadi kelebihan dari pasar monopoli? Yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Artinya ada inovasi yang diciptakan ketika dilakukan penelitian dan pengembangan. Lalu kekurangan pasar persaingan sempurna.